Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Tamrin, MSy, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi tentang wadiah dan hiwalah. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 9. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu pengertian dan landasan hukum wadiah, serta syarat-syarat dan rukun wadiah akan disampaikan oleh Novinisya. Selanjutnya, jenis-jenis dan implementasi wadiah pada lembaga keuangan syariah akan disampaikan oleh Ahmad Khairul Umam. Kemudian, pengertian dan landasan hukum hiwalah akan disampaikan oleh Salma Nuha. Dan untuk jenis-jenis serta implementasi hiwalah pada lembaga keuangan syariah akan disampaikan oleh Vicky Dian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Pengertian wadiah. Ditinjau dari pengertian wadiah secara bahasa maupun istilah, dapat dipahami bahwa wadiah merupakan suatu amanah berupa titipan yang ditinggalkan kepada orang lain untuk dijaga atau kepada orang yang sanggup menjaganya. Selanjutnya, landasan hukum wadiah. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 58, dijelaskan bahwa pentingnya menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, orang yang menerima titipan haruslah orang yang berakal dan orang yang dapat dipercaya untuk dititipi amanah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang menitipkan maupun orang yang menerima titipan untuk bersikap adil serta dapat menyampaikan amanah dengan baik. Sedangkan dalam hadis dijelaskan bahwa apabila kita diberi amanah, maka kita harus menjaga serta merawatnya sebaik-baik mungkin, dan jangan sampai mengingkari amanah yang telah diberikan kepada kita. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam wadiah yaitu, baik orang yang menitipkan maupun orang yang menerima titipan, syaratnya ialah balik, berakal, dan dapat dipercaya, serta syarat-syarat lain yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, syarat barang yang dititipkan adalah barang yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Kemudian, ijab dan qabul. Pada wadiah, syaratnya cukup dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian, untuk rukun wadiah, yang pertama adalah orang yang menitipkan, kedua, orang yang menerima titipan, ketiga, objek wadiah atau barang yang dititipkan, dan yang terakhir, ijab dan qabul. Ijab merupakan ucapan dari penitip, dan qabul merupakan ucapan dari penerima titipan. Selanjutnya adalah jenis-jenis wadiah. Sedangkan jenis-jenis wadiah ada dua macam, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dumanah. Meliputi yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah adalah suatu akad penitipan di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian menerima titipan. Dengan kata lain, wadiah yad amanah adalah suatu akad penitipan barang dan pihak penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut, serta apabila terjadi kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima, maka pihak penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang itu. Lalu yang kedua, wadiah yad dumanah. Wadiah yad dumanah yaitu suatu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan itu. Berdasarkan hal itu, maka pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa orang yang menerima titipan memperoleh manfaat atas penggunaan barang titipan itu. Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan yang sekaligus sebagai penjamin keamanan barang yang dititipkan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan dengan utuh.
Untuk selanjutnya adalah implementasi wadiah pada lembaga keuangan syariah. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada dua pola akad wadiah, yaitu wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus menjaganya sesuai kelasiman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan wadiah yat domanah adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Mengacu pada pengertian wadiah yat domanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan current akun atau giro dan saving akun atau tabungan jangka. Lalu ketentuan wadiah yat domanah antara lain. Yang pertama, penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan. Lalu penitip berhak mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan. Yang ketiga, menyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena rugi. Lalu untung dapat dibagi sebagai hisbah atau hadiah. Lalu selanjutnya adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah, individu atau badan hukum dalam mata uang rupiah atau valuta asing dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyat giro atau pemindah bukuan. Dari pengertian di atas, prinsip wadiah yang digunakan adalah prinsip wadiah yat domanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip atau wadi'i yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi atau muwadi, disertai hak untuk mengelola dana titipan. Keuntungan atau kerugian atas penyaluran dana ditanggung oleh bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus dengan syarat tidak boleh dijanjikan di muka. Lalu yang kedua, tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hiwalah. Al-hiwalah secara bahasa artinya al-intikal atau pindah. Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwalah adalah memindah penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada tanggungan pihak yang harus membayar utang. Dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang yang disebut muhil atau madin, yang kedua pihak yang memberi utang yang disebut muhal atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan yang disebut muhal alai. Selanjutnya, landasan hukum hiwalah. Yang pertama ada landasan syariah. Landasan syariah hiwalah dapat kita jumpai dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan, hendaklah dituliskan
sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula, diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Dalam prinsip muamalah pun, menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan, maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Dan yang kedua ada landasan hukum positif. Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain meliputi melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwalah secara teknis mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 9/19 PBI tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan kegiatan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16 PBI 2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hiwalah, dan syarf. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis hiwalah. Mazhab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi menjadi 2. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Di sini dimaksud hiwalah al-muqayyadah yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, jika si A berpiutang kepada si B sebesar 1 juta rupiah, sedangkan si B berpiutang kepada si C juga sebesar 1 juta rupiah. Si B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada si C kepada A sebagai ganti pembayaran utang si B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena si B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari si C kepada A. Sedangkan pada posisi lain sekaligus merupakan hiwalah ad-dain karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban si C kepada si A. Yang kedua yaitu hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Hiwalah al-mutlaqah di sini yang dimaksudkan yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, jika si A berutang kepada si B sebesar 1 juta rupiah, si C berutang kepada si A juga sebesar 1 juta rupiah. Si A mengalihkan utangnya kepada si C, sehingga si C berkewajiban membayar utang si A kepada si B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang si C kepada si A. Dengan demikian, hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah ad-dain, karena yang dipindahkan hanya utang si A terhadap si B menjadi utang si C terhadap si B. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang implementasi hiwalah pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, faktoring atau anjak piutang.
di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang kedua, post-date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah. Salah satu contoh dari aplikasi modern hiwalah atau take over pengalian utang dalam perbankan yaitu adanya sistem anjungan tunai mandiri yang biasa kita kenal dengan sebutan ATM dan sistem yang lainnya. Sekian sajian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.